mobil tim langsung masuk ke ambil kiri. Jangan depan. Mohon perhatian jemaah hari tenang. Mohon perhatian jemaah harap tenang. Harap tenang jemaah yang di depan harap duduk karena yang di belakang mau menengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap Balam. Balam ditangkap di hari Jumat. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini sedang puasa sunat. Sudah makan? Sehat? Kalau tuan pergi ke Padang, jangan lupa membawa kawan. Kalau datuk merasa di awang-awang, saya pula merasa di awan. Kalau tuan membeli katun, katun dipakai di kayu ara. Saya tak lagi menambah pantun karena sudah dihabiskan pembawa acara. Sedap juga berpantun sama orang Melayu nih. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertudung. Ini ciri orang Melayu, bertanjak dan bertudung. Melayu tak hilang di bumi, betul? Di mana dihilangnya? Hilangnya tak tahu entah di mana. Selama kita masih memakai adat tradisi yang baik-baik ini, insya Allah Tanjung Bojo, apa tadi nama kecamatan? Batang Asam. Saya mau nyebut Batang Asam tuh nampak batang sawit terus. Itu terlupa mana Batang Asam. Pandang ke kanan nampak batang, tak nampak batang asam. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa, kalau lupa pula pantun. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan sampai menangis meratap. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru di Tanjung Bojo lah jamaah naik ke atap. Masya Allah. Ini mau pengajian apa belum bawa pantun? Ibu-ibu sehat semua? Bapak-bapak sehat? Yang agak-agak sakit jangan ragu, ambulan udah siap. Ibu-ibu perawat pun siap. Masya Allah. Menengok ibu perawat ini macam nak sakit pula, Pak. Alhamdulillahi Rabbil. Apapun yang terjadi hidup ini kita mesti banyak mengucapkan alhamdulillah. Perut kenyang? Perut lapar? Bismillah. Alhamdulillah. Setelah mengucapkan alhamdulillah, kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Ceramah di pinggir jalan ini macam-macam nampak. Lewat truk ada pula tulisan kencong-kencong. Itu masalahnya ceramah pinggir jalan ini tak fokus kita. Apalagi supir truk itu melambaikan tangan pula. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hebat memang panitia nih, dibuatnya suara menggelegar, pentas besar, siang terang benderang, lampu hidup, luar biasa, tak ada kurang sedikit pun. Jamaah yang tak bisa menengok ustadz dari dekat, dari jauh bisa, dipasangnya layar, cuman TV itu kecil aja, luar biasa. Tak hidup pula, bawa aja lah balik. Masya Allah, tabarakallah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Apa kata Datuk tadi? Ini acara tidak ada hubungan sama politik. Tidak ada caleg-caleg karena belum mendaftar ke KPU. Betul? Ini murni karena masyarakat ingin tabligh akbar. Mereka mengundang Abdul Somad. Ada orang yang bercita-cita, aku ingin Ustadz Somad itu datang. Bagaimana caranya? Akhirnya mereka mencari, dapat informasi. Datanglah kemari. Memang sudah ditakdirkan Allah di bulan Syawal, bulan penuh kemuliaan. Berjumpa kita pada hari ini karena jumpa orang berjodoh atau karena ada jodoh kita berjumpa. Yang penting sudah bersua pada hari ini. Insya Allah pertemuan ini mendatangkan rahmat dan barokah. Apa tema kita? Tabligh akbar bersama Jalan Lintas Timur. Oh, Lintas Timur ini udah dekat Riau. Baliklah kami habis ini. Lintas Timur RT 5 Tanjung Bojo. Bojo itu kan bini. Banyak orang Jawa sini. Pripun kabare? Api.
Jadi kalau ada orang yang jomblo, datanglah kemari. Di sinilah tempat bojo-bojo banyak. Tanjung Bojo, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bersama Ustadz membangun generasi muda bersinar, bersih dari narkoba. Saya ceramah tentang narkoba ini malasnya, yang makai narkoba tak datang, pengedarnya pun tak datang, yang datang ini tukang tangkapnya aja. Ada Pak Daniel, ada Pak Ginting. Biado Pak Ginting, sehat? Biado itu artinya apa kabar? Bahasa Batak, biado artinya apa kabar? Masuklah orang Batak ke rumah makan Minang, tanyanya biado, kata orang Minang, nado kambiang gitu. Itulah pentingnya kita paham bahasa ini. Kalau bahasa dari atas dulu, orang Aceh puhaba. Puhaba artinya apa kabar? Orang Melayu dari Langkat, maya kabar, apa kabar? Masuk orang Batak Mandailing, biado, alak kita sesudena, saudara kita semuanya. Masuk orang Jawa, pripun kabari api. Lalu kemudian sampai lagi, banyaklah. Apapun suku kita, kita adalah warga negara Kesatuan Republik. Mau orang Bugis, mau orang Sunda, mau orang Papua, wajib menjaga negara ini. Belanda sudah pulang, guys. Masih ada Belanda. Belanda sudah pulang tunggang langgang lintang pukang 17 Agustus. Presiden Soekarno, Bung Karno dan Bung Hatta dengan ini proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Belanda sudah pulang. Jepang masih ada. Jepang sudah pulang, tinggal sulap Jepang. Belanda sudah pulang. Siapa yang mau menghabisi Belanda? Habis acara nih, pergi kalian ke pasar cari terong Belanda, buat jus. Belanda sudah habis, Jepang sudah. Tapi serangan yang menyerang Indonesia sekarang lebih dahsyat daripada Belanda, lebih dahsyat daripada Jepang, lebih dahsyat daripada PKI. Dia adalah narkoba. Narkoba mengancam kita. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Boleh minta doa Pak Ustadz? Doa apa? Biasa orang doa minta bini. Ada ibu-ibu minta doa lakinya takut dilarikan pelakor. Ada orang minta doa supaya rezeki berlimpah ruah. Ini doanya lain. Ustadz, tolong minta doa. Doa apa? Doa anakku kena narkoba. Tunggu sebentar ku tengok handphone ya. Tak dapat, udah dibuka www.google.com. Tak ada doa narkoba. Belum pernah saya belajar hadis Allahumma inni a'udzubika min sabu-sabu. Belum ada lagi. Tolonglah Pak Ustadz, ini genting kali udah. Tolonglah Pak Ustadz, cari. Oh, ada rupanya. Ada doa narkoba. Bagi yang mau mencatat, catat. Yang lupa bawa pena tak usah dicatat. Nanti bisa ditonton ulang, ini direkam di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Siap mendengar doanya? Siap mengingat? Siap menghafal? Nah, hilang pula. Ini doanya ya. 0813 11 44 2193. Apa doanya ini? Ini nomor BNN, Badan Narkotika Nasional. Tak mempan lagi pakai doa, tak mempan lagi. Tidak ada lagi alasan. Mau pemakai, mau pecandu, mau pengedar, tangkap. Setuju? Tangkap Pak, tangkap. Ustadz Somad, nanti selesai acara pengajian tolong singgah ke rumah. Oke, I'm coming. Saya pun singgah lah. Makan, minum, selesai. Alhamdulillah. Ustadz bisa bicara 4 mata? Jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Apa?
Ada yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, kenapa kalian tak tanya di acara tabligh akbar tadi? Kan bisa ditulis. Malu kami Pak Ustadz. Besar kali kemaluan kalian. Apa nama yang mau ditanya ini? Ini Pak Ustadz, anak kami ini kena narkoba. Malu kami cerita. Oh, kalau anak kau kena narkoba tak ada doa lain. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Tangkap. Ini nomornya, nomor BNN. Bapak didik dari BNN. Telepon dia. Malulah kami Pak Ustadz. Terserah kalian mau malu, mau suka, mau tak suka. Hubungi BNN. Telepon. Saya pun pulang. Bulan depan saya jadwal ceramah ke situ lagi datang. Sampai di situ senyum orang tuanya. Kenapa Bapak tersenyum? Alhamdulillah Pak Ustadz, anak kami sudah ditangkap. Jadi kalau tetangga bertanya, kami jawab, anak kami di Bandung. Kenapa di Bandung? S2. Jadi tidak ada alasan untuk malu. Karena narkoba ini tidak ada obatnya. Kita tidak bisa mengobatinya. Kita tidak bisa menjampi-jampinya. Caranya adalah rehabilitasi. Bagaimana ibu cara menangkapnya? Kami pura-pura tak tahu Pak Ustadz. Akhirnya datang orang BNN, tangkap, bawa. 2 bulan berikutnya Ustadz Somad bisa datang ke rumah kami. Aku jerah, nanti kalian nanya doa narkoba lagi. Enggak Pak Ustadz, ini acaranya kita makan-makan. Acara apa? Adalah surprise buat Ustadz. Oke, saya pun datang. Apa acaranya? Anak kami sudah sehat, sudah pulang dari Bandung Pak Ustadz. Alhamdulillah. Masih malu punya anak pecandu narkoba? Masih menyimpan? Sama dengan menyimpan bom waktu yang siap meledak, meletus. Ibu mengandung anak 9 bulan 10 hari hanya untuk menjadi pecandu narkoba, hanya ingin menjadi penghuni neraka, hanya merusak Indonesia. Mau? Ini di Tanjung Bojo mengandung masih 9 bulan 10 hari. Apanya orang Tanjung Bojo ini? Awak bertanya, dia ketawa pula. Di tempat lain nikah bulan Januari, bulan April lahir anak. Tak percaya tanya sama ibu-ibu perawat. Pas ditanya, cepat kali lahirnya. Orang nikah 10 tahun tak punya anak, minta doa sama Ustadz biar punya anak. Sampai bayi tabung. Bayi tabung bukan murah. Ke Singapura bayi tabung 100 juta. Itu pun tabung-tabung second 9 kilo. Ini bisa pula nikah Januari, April melahirkan anak. Pas ditanya, cepat kali kau punya anak. Ini edisi minimalis. Melahirkan anak meregang nyawa. Hei anak-anak laki-laki, hei anak-anak jantan. Kalian pikir kalian lahir ke dunia ini mudah? Kalian pikir kalian lahir ke dunia ini macam buang ingus? Lahir langsung. Jangan pakai mic nih lagi nanti ya. Kalian lahir ke dunia ini meregang nyawa, sobek daging emak kita, melahirkan kita. Betul Bu? Oh betul kata orang nih. Saya kalau bapak ini menjawab, saya tak percaya. Betul kata bapak. Pernah bapak melahirkan? Iya katanya. Melahirkan meregang nyawa. Anak hanya menjadi pecandu narkoba, pengedar, perusak. Apapun agamanya, apapun sukunya, tidak ada yang setuju dan suka dengan narkoba. Betul? Saya diundang ke Menhukham. Kebetulan Pak Kanwilnya orang Kristen, tidak Islam. Apa kata dia? Ustadz Somad, kalau saya lah yang punya kekuasaan hukum, maka menurut saya pengedar, pemakai itu ditembak mati Pak Ustadz. Terkejut saya. What? Apa Bapak bilang? Mati Pak Ustadz. Apa alasannya Pak Kanwil? Karena orang mati itu ditembak, menjerit dia. Jeritannya itu tak seimbang dengan anak-anak di kampung sana yang terkena narkoba. Beribu anak menjerit karena sakau gara-gara tukang pengedar. Maka kalau tertangkap tak ada alasan lain. Tembak, tembak, tembak. Setuju? Kalian setuju karena tak keluarga. Coba kalau keluarga. Makanya kita jaga keluarga kita. Selama ibu masih mau merepet,
Kau sedang di mana? Jalan sama siapa? Duit sawit kemana? Kunci motor kemana? Apa kau pakai narkoba? Kau pulang jam berapa? Insya Allah anak akan aman. Siap ibu merepet? Bisa ditambah lagi? Banyak-banyak makan cendol ya, biar agak kental suara itu nanti. Siap ibu merepet? Oh siap orang nih pak. Hati-hati bapak direpetnya pulang nanti. Abang di mana? Pulang sama siapa? Jalan sama siapa? Jangan pakai sabu-sabu, jangan mengisap ganja, jangan sampai mabuk, jangan sampai sakau, di rumah aja. Kalau ada istri bapak yang model begitu, alhamdulillah. Aku tersiksa kali aku di rumah nih Pak Ustadz. Biniku merepet terus. Itu karena sayang besti. Betul kan Bu? Karena sayang ibu begitu kan? Bapak-bapak, aku kasih tahu sama kalian, kalau bini kalian merepet karena sayang begitu, abang di mana, pulang jam berapa, jalan sama siapa, jangan ngisap ganja, jangan pakai sabu-sabu, jangan pakai narkoba, jangan pakai lem kambing. Itu karena sayang. Aku tersiksa kali dengan biniku ini Pak Ustadz. Kalau bapak merasa tersiksa dengan bini macam itu, nanti pas bapak meninggal, bapak tidak disiksa malaikat lagi. Pas mau disiksa, di azab kubur, kata malaikat, yang ini tak usah kita azab, udah azab kali deh ini. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kenapa Ustadz tiba-tiba berselawat? Ada dua alasan. Yang pertama, detak jantung jamaah mulai tak normal, menengok kotak sodakoh mulai berkeliaran. Tadi waktu Ustadz ceramah agak tenang jantungku, begitu menengok kotak sedekah, ini duit yang ada dalam kotak ini bukan dibawa Abdul Somad ke Pekanbaru Riau, ini bukan untuk membangun pesantren dia, ini bukan untuk menyelesaikan masjid dia, ini untuk membangun sekolah madrasah Sirajul Islam. Siraj artinya cahaya, lentera, lampu Islam, sinar Islam di kampung, supaya anak bisa sekolah, supaya anak takut sama Allah, supaya anak berbakti kepada orang tua. Siap? Isilah kotak itu. Kotak itu jangan cuma di bawah, naikkan ke atas. Ini ikan-ikan besar ada di atas. Naikkan. Ini ku tengok ada ikan hiu, ada ikan paus, ada ikan lumba-lumba. Kalau yang di bawah ini ikan-ikan sepat aja nampaknya. Jangan sepele Ustadz. Ikan sepat pun kalau 3 kontainer, ini luar biasa, betul? Nah, isi bu, isi. Insya Allah yang mengisi kotak itu selamatlah suaminya dari narkoba. Kalau sudah pakai ganja dia, sudah pakai sabu-sabu dia, sudah pakai pil Inex dia, ini saya sebutkan nanti lama-lama curiga pula jamaah nih Ustadz nih pemakai. Ini Ustadz nih semangat atau apa? Ini bukan semangat, kepanasan. Masya Allah, tabarakallah. Ini tabligh akbar yang ketiga dari pagi tadi. Pagi tadi apa namanya Ustaz Ican? Senyereng. Hah? Senyerang. Habis Senyerang Purwodadi. Habis Purwodadi inilah yang terakhir Tanjung Bojo. Habis ini Tanjung Suami. Habis Tanjung Bojo ini pulang kami ke Jambi balik. Besok pagi terakhir baru pulang saya naik pesawat. Saya bilang kenapa tak dari Tanjung Bojo pulang aja saya ke Pekanbaru, kan udah dekat. Iya Ustadz dekat, kami balik lagi jauh ke Jambi. Oh iya betul juga. Mana kotak tadi hilang? Ini saya bukan saya suuzon sama orang Tanjung Bojo, bukan. Soal ini jalan lintas. Lewat nanti ALS di sini.
lewat kota ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Karena yang memasukkan duit tadi mulai ada angkuh sombongnya. Ditengoknya di kotak tuh, duit aku. Maka kalau ada sombong kita, cepat-cepat kita bertakbir. Masjid orang Tanjung Bojo besar, cantik, megah, mewah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat bertakbir. Kalau tak bertakbir mengembang lubang hidung nanti. Hebatnya lah pula panitia di Tanjung Bojo ini. Pentas dibuatnya besar, ditanamnya pula tanam-tanaman yang subur luar biasa. Ini nampaknya 3 bulan yang lalu mereka tanam ini di sini. Tolong nanti selesai acara balikkan ini ya. Saya yakin minjam ini. Kenapa Ustadz berselawat? Karena jamaah jantungnya mulai tak normal, bergetar menengok kotak lewat. Saya pun gitu juga. Kenapa Ustadz berselawat? Selama saya ceramah di Jambi, dari mulai Jumat, Sabtu, Ahad ini, udah mulai dari mulai Jumat 2 titik, hari Sabtu 3 titik, hari Ahad 3 titik, sudah 8 kali ceramah. Baru di Tanjung Bojo inilah pengawalan yang sangat ketat. Pandang ke kanan, babinsa, 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 babinsa. Pandang ke kiri, babin kamtibmas, babin kamtib. Memang yakin saya banyak pecandu narkoba sini. Ustadz janganlah suuzon Pak Ustadz. Ya Allah, kalau ada saudara-saudara kami yang sudah mulai coba-coba, taubatkanlah dia taubat nasuha ya Allah. Kalau ada yang sudah kecanduan, berikanlah dia kesehatan zahir dan batin ya Allah. Kalau ada yang pura-pura khusyuk ceramah biar supaya kotak itu tak nampak, nampakkanlah kotak itu ya Allah. Ustadz Somad itu yang pura-pura khusyuk ceramah biar tak nampak kotak. Mungkin pahala ceramah Abdul Somad sudah hilang, diambil follower, viewer dan subscriber. Mungkin 2-3 sak semen yang kita masukkan kemari, alah. Mungkin 2-3 sak semen yang kita masukkan kemari, dibangunkan ke sekolah Sirajul Islam, anak-anak Tanjung Bojo, Batang Asam, diselamatkan Allah dalam akidah la ilaha Muhammadur. Udah Ustaz, itu ibu itu mau ngasih gelang rantai cepat sedikit. Jangan sampai orang itu berubah pikiran. Tengok, dari tadi udah megang-megang cincin. Ibu kalau ada cincin masukkan, ada gelang masukkan, ada rantai masukkan, ada gigi emas lepaskan. Masukkan gelang, ambil bang, kasut, sudah, balik, masukkan. Ibu punya cincin, ibu punya gelang, ibu punya rantai, ibu punya subang, ibu punya anting, ibu punya gelang kaki. Asal lewat ibu di jalan, semua mata orang melotot, meninggal. Diambil bapak nih. Untuk modal tak boleh suuzon. Mana pula dia mau nikah lagi? Untuk modal beli sawit. Setelah sawitnya banyak, begini dia lagi. Ya Allah, jamaah Batang Asam yang sudah bersedekah, Tanjung Bojo yang memberikan hartanya mengalir sampai hari kiamat ya Allah. Selamat anak-anak ini dari narkoba ya Allah. Datang Pak Kapolsek menangkap anak SD sampai di kantor Polsek ditempeleng, kelopak. Apa kata dia? Saya tidak takut sama Kapolsek, saya hanya takut pada Allah. Rupanya udah kena lem, rusak otaknya udah.
koslet kabel-kabel di kepalanya, maka ibu mesti anak pulang ke rumah, tengok dia. Ada bapak-bapak tak ada duit mau mabuk, tapi mau mabuk juga, dituangnya kopi dicampur spiritus untuk lampu strongkeng, habis itu diminum. Begitu diminum macam mabuk, rupanya mati. Memda tema taya bawati mampus. Apa yang mau dicari orang mabuk ini? Saya ini orangnya suka penasaran. Kalian ngisap ganja nih, apa yang kalian cari? Oh, Ustaz nggak tahu rasanya. Fly. Kalau cuman fly itu kan artinya terbang. Tak perlu kalian pakai ganja. Naik aja ke atas menara itu, lompat ke bawah. Insya Allah fly kalian ke alam barzah. Apa yang kalian cari pakai narkoba nih? Kami pakai narkoba nih Pak Ustadz, supaya hidup ini tenang, hidup ini nyaman, semangat hidup. Pelawak-pelawak yang di TV tertangkap, artis-artis TV tertangkap, semangat tiap hari, syuting tiap hari, oknum. Ternyata tertangkap pakai narkoba. Bisa dia tak tidur-tidur, bisa syuting sampai 24 jam. Rupanya narkoba memicu adrenalin, semangat terus. Tapi besok lemah, letoy, loyo, lunglai, lesu, ketergantungan. Besok pakai lagi, besok pakai lagi, besok pakai lagi. Mau sampai kapan, Beb? Betul. Jadi yang sudah terlibat ini tidak ada jalan lain. Yang sudah menjadi kebutuhan, lapor. Inilah gunanya hadir Bapak Kapolres, hadir Bapak Babinsa, hadir Babin Kamtibmas. Jangan malu, jangan segan, jangan sungkan. Kalau takut sama mereka, segan sama Pak Polisi, nanti habis ini datang ke Ustadz Somad, kuserahkan juga kalian ke polisi. Mana mungkin saya ngurus mereka balik? Aku aja tak turusku. Saya jadi turus tim Jambi kemari. Jadi tidak ada jalan lain. Saya sudah masuk ceramah di penjara, di LP. Ustadz Somad, LP ini isinya 1000 orang. Yang 800 karena narkoba. Lama saya berpikir, habislah duit negara. Menggaji sipirnya, membeli berasnya, memberi kangkungnya, membeli ikan asinnya. Ini cocoknya dipajang, ditembak. Kejam kali Ustaz Abdul Somad ini. Lebih kejam mereka karena menyia-nyiakan nyawanya, menyia-nyiakan otaknya, menyia-nyiakan istrinya, menyia-nyiakan anaknya. Ibu mau anak ibu pecandu narkoba? Bapak mau anak bapak pecandu narkoba? Malu kita, betul? Mudah-mudahan dengan tablik akbar ini, walaupun yang pengedar pemakai tak datang, tapi insya Allah orang tuanya, suaminya, istrinya, bapaknya, ibunya, saudaranya, nasihat menasehati, amar ma'ruf nahi. Pengajian di masjid, jangan lagi pengajian masjid hanya mengkaji masalah. Pengajian kita sore ini wirid yasin ibu-ibu membahas tentang macam-macam darah, darah haid, darah nifas, darah bisul, darah nyamuk, darah jerawat. Ini penting, tapi bahas juga ibu-ibu yang anaknya pulang tiba-tiba tak tentu arah. Ciri-ciri anak sudah pakai pil anjing gila, ciri-ciri anak yang sudah pakai narkoba. Perlu bapak-bapak, ibu-ibu dari puskesmas, bapak-bapak dari polsek, bapak-bapak dari Danramil datang ke masjid memberikan penyuluhan. 4, ada ustadz, ada polisi, ada tentara, ada dokter memberikan penyuluhan. Betul? Ustadz kok tahu? Saya dibawa Pak Polisi, kami masuk ke kampung narkoba, duduk kami berempat, Pak Polisi, Pak Tentara, Ibu Dokter, Ustadz Somad. Pertama Pak Polisi yang ngomong, siapa yang pakai narkoba tertangkap oleh polisi, kami tembak mati. Wah, kejam Pak Polisi. Berikut ini mari kita dengarkan dari Bapak TNI. Negara Indonesia harus dijaga, jangan sampai diserang musuh. Siapa saja yang pakai narkoba melemahkan anak bangsa, hukumannya tembak mati. Wah, tentara ini juga.
Berikut ini mari kita dengarkan dari ibu dokter. Ibu dokternya agak lembut orangnya. Gimana bu dokter? Ya yang pakai narkoba itu resikonya mati. Mati juga kata dia. Tiga mati. Polisi mati. Tentara mati. Dokter mati. Mungkin Ustadz Somad agak menyejukkan sedikit. Mari kita dengarkan petuah setawar sedingin dari guru kita Ustadz Somad tentang narkoba ini. Pecandu narkoba, neraka jahanam di akhirat, di dunia tembak mati. Ini nampaknya pulang dari sini diserbu pecandu narkoba. Orang pecandu narkoba tak bisa menyerbu. Dia udah habis energinya, udah mabuk, udah sakau. Ya Allah, ya Syafi yang maha menyembuhkan, ya Kafi yang maha mencukupkan, ya Mu'afi yang maha menyehatkan. Sehatkan saudara-saudara kami ya Allah, amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Tadi saya tidak bawa sorban, kemarin ini tak bawa sorban, tiba-tiba dikasih panitia sorban. Saya heran, apa tak yakin orang ini aku ustad? Kenapa lah dikasih orang ini sorban? Barulah saya paham, rupanya panas berkeringat untuk ngelap keringat rupanya. Kadang sesudah kejadian baru tahu kita kadang. Emang luar biasa. Dikasih tanjak, tadi saya pakai peci. Tak paham saya, Ustaz pakai tanjak. Pakai kata panitia pakailah. Kenapa lah pakai tanjak? Rupanya panas. Kalau pakai peci itu tutup, kalau pakai tanjak itu buka. Dikasih baju tadi, di panitia ngasih baju, bagus sekali bajunya. Cuman saya tahunya sesudah sampai. Ustaz sudah sampai. Ini pakai baju, gimana mau pakai? Pakai dalam mobil, diintip orang tuh nanti direkamnya viral pula. Ustaz ganti baju dalam mobil. Ini perlu kujelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Yang nanti panitia, mana baju kemarin udah kita kirimkan udah dijual Ustaz tuh. Sorbannya masih ada, bajunya masih ada, tanjaknya ada. Rasanya selama tausiah di Jambi sejak hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, baru inilah yang rasa paling keren kurasa. Udah diambil fotonya, cetak nanti sebesar pintu ya. Tengok tuh, besar dibuat orang itu gambar Abdul Somad pas di bawah gardu PLN. Saya asal menengok foto itu cemas jantung saya. Astagfirullah. Kalau kalian tahu rasanya, nanti kalian cetak foto sebesar itu, letakkan di bawah gardu itu. Rasa mau koslet aja bawaan kita. Gambar datuk kecil dibuat panitia nih, tengok. Gambar Ustadz dari Zadadan kecil dibuat mereka. Gambar Ustadz Somad, bosan. Saking besarnya, muat anak kucing masuk ke lubang hidung juga. Begitulah hebatnya orang apa tadi? Tanjung Bojo. Apa pula Tanjung Bojo? Begitulah hebatnya orang Tanjung Bojo, Bukit Asam, Batang Asam menghormati Ustadz Somad. Mudah-mudahan Allah lah membalas kebaikan kalian semua. Pisang emas bawa belayar, masak sebiji dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Insya Allah kalau saya jalan darat, setiap singgah kemari pasti kenangan ini sampai tua lewat. Saya sama anak saya di sini tahun 2055.
Saya ceritakanlah sama anak saya, Mizian Hazik Abdillah sama Sami Ahmad Misbahi Ibadillah, pas kami mau ke Jakarta. Disinilah ayah 30 tahun lalu. Banyak ayah, banyak orang sudah mati semua. Kalau saya mati mau ibu mengirimkan saya Al-Fatihah. Kalau bapak dapat kabar Abdul Somad mati, mau bapak mengirimkan saya Al-Fatihah. Dah, aku nasibku dah jelas dah. Tinggal kalian lagi. Ibu, kalau aku mati ibu mau mengirimkan Al-Fatihah. Awas kalau tak kalian kirim, ku datangi kalian. Hidup nih apa yang mau kita cari? Kita diciptakan dari tanah, lahir di atas tanah, bekerja di atas tanah, mati dimakan cacing. Ini orang yang hebat-hebat ini, pejabat-pejabat ini, datuk-datuk ini, kades-kades ini, camat-camat ini, pakai seragam, berjalan di atas tanah. Bapak polisi berjalan di atas tanah, bapak tentara berjalan di atas tanah. Kalau mati ada yang pakai seragam? Diganti dengan kain batik, kain kapan. Ibu udah siapkan kain kapannya? Siapkan bu, takutnya nanti tak ada kapan dibungkus orang untuk pakai kardus. Itu mengapa raja-raja Turki, pernah menengok gambar raja-raja Turki, sorbannya besar. Saya ini orangnya penasaran, kenapa raja-raja Turki itu sorbannya besar macam ban Vespa? Rupanya itu bukan sorban, tapi itu kain kapan, supaya sultan-sultan itu kemanapun dia pergi, dia sadar bahwa dia akan mati. Saya khawatir pula saya datang ke Tanjung Bojo sekali lagi, tak dikasih orang tuh tanja, dikasihnya kain kapan, dilihatkan. Ingat mati. Orang kaya mati, orang miskin pecandu narkoba lebih cepat. Bapak-bapak, ayo sampai hati kalian. Ibu-ibu, ayo sampai hati kalian. Tapi katanya cinta, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang. Mama mau kemana, Ma? Mau pengajian Ustadz Somad, jangan lama-lama ya, setengah napasku pergi. So sweet pula dia. Masya Allah. Mudah-mudahan selesai pengajian ini ibu tambah sayang sama bapak, bapak tambah sayang sama ibu, ibu bapak tambah sayang sama anak, anak-anaknya sayang sama orang tua. Kalau anak sayang sama orang tua, jangan pakai narkoba, jangan pakai pil anjing gila, jangan pakai inek, jangan pakai rohipnol, jangan pakai sabu, jangan pakai ganja. Saking tak adanya lagi duit mau beli ganja, mau beli sabu, tak ada duit, dimakan buah kecubung. Begitu dimakan buah kecubung, lain mabuknya. Dimakan hari ini 3 hari tak hilang-hilang. Mau ketawa aja nengok orang. Jangan-jangan Ustadz ini pernah nyoba juga nih gitu. Saya kan kawan saya dulu banyak macam-macam modelnya. Kawan saya dulu waktu sekolah, saya sekolah di Medan. Tahu kalian arti Medan? Medan itu artinya masuklah engkau dalam api neraka. Mereka kalau bawa ganja, satu plastik di depan mata saya, pap dibukanya. Siapa yang mau pakai? Mat, pakai. Seumur hidup tak pernah saya pakai. Kalau saya mau, bisa gratis, tak perlu beli. Kawan-kawan saya, sekarang saya berpikir, kenapa aku dulu dijaga Allah? Kenapa sekalipun aku tak pakai, padahal kesempatan ada? Apa rahasianya? Padahal aku anak sekolah. Sekarang baru saya paham. Emak saya setiap malam membacakan saya Al-Fatihah 100 kali. Doa ibu tak terhijab. Ibu bacakan anak ibu 100 kali Al-Fatihah. Untuk anakku Al-Fatihah, untuk anakku Al-Fatihah, untuk anakku Al-Fatihah. Setelah itu doakan pada Allah, selamatkan dia dari narkoba, selamatkan dia dari janda, selamatkan dia dari LGBT, jangan sampai dia jadi bencong, jangan sampai, amatkan insyaallah. Doa ibu tidak akan putus, doa bapak begitu juga, cuman tak hebat kali macam doa ibu.
Saya baru tahu doa ibu itu luar biasa. Sampai tak terpikir saya mau pakai ganja itu. Sampai tak terpikir saya untuk ikut buat dosa itu. Tertutup hati pikiran, terjaga karena doa ibu. Ibu, walaupun ibu di belakang, doa ibu luar biasa. Walaupun ibu duduk di bawah di lantai tak dapat karpet, bapak yang ada pakai karpet 2 lapis. Selimut siapa di bawah orang ini? Tapi doa ibu luar biasa, Bu. Ibu nanti malam tahajud ya, Bu. Ibu nanti malam sholat sunat hajat ya, Bu. Caranya begini, Bu. Mana kiblat? Pas. Usolli sunnatal hajat. Hajatnya anak sembuh dari narkoba. Tapi jangan usolinya kuat-kuat, apalagi kalau sholatnya di masjid. Usolli sunnatal hajat, sembuhkan anakku dari narkoba. Jangan, nanti ditanya kawan sebelah, pakai apa? Niatnya dalam hati aja. Usolli sunnatal hajat, di sujud terakhir itulah mintakan sama Allah. Tapi jangan dicakapkan di mulut, dalam hati aja. Apa bunyinya Pak Ustaz? Mana Bu bunyi dalam hati? Kalau dibunyikan Pak Ustadz, selamatkan aku dari narkoba, selamatkan, tutupkan pintu hatinya, jangan sampai dia pakai ganja, jangan sampai dia pakai pil kambing, pil kambing pula, lem kambing, jangan sampai dia pakai sabu-sabu, jangan pakai dia pakai spiritus, jangan pakai buku apa, ya Allah, tutupkan hatinya ya Allah. Laki saya udah sholat tahajat bolak-balik ya Allah, tak tutup juga pintu hatinya. Lakiku ini yang udah tak tutup pintu hatinya, bukakanlah pintu yang lahat ya Allah. Jangan ibu doakan bapak mati. Nanti kalau bapak mati, ibu memangnya bisa hidup sendirian di dunia ini? Hidup ini sepi beb tanpa mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'anillahi da' ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syaraftal madinah marhaban ya khairada. Sallu ala nabi. Kalau sallu ala nabi kita bersodakoh, bersolawat. Amal mulut solawat, amal harta sodakoh, amal hati berzikir. Afdalul zikri seabdal zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang pakai narkoba yang dicari ketenangan, orang ngisap ganja yang dicari ketenangan. Tapi ketenangan pakai sabu itu ketenangan ketenangan yang hakiki ada di jantung hati kita. Maka hati ini diisi dengan zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, 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 subhanallah. Di pesantren Darul Ihsan, pesantren Ustadz Ican, tempat saya menginap. Saya dulu kalau ke Jambi nginapnya di hotel. Saya bilang ke Ustadz Ican, aku tak mau lagi nginap di hotel. Karena kalau aku nginap di hotel menengok perempuan pakai baju belum selesai dijahit. Aku mau kalau aku ke Jambi, aku menginapnya di pesantren. Berdiri pesantren, pagi berzikir 1 jam, subhanallah 100, alhamdulillah 100, la ilaha illallah 100. Tapi zikir di Darul Ihsan jelas, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadang di tempat lain apa yang kalian baca? Alhamdulillah. Di Tanjung Bojo nih orang berzikirnya luar biasa. Dari mana Ustaz tahu orang Tanjung Bojo zikirnya luar biasa? Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan
Batang Asam langsung memimpin kita membaca surat Al-Fatihah. Orang Tanjung Bojo duitnya banyak, dari mana Ustaz tahu? Tengok masjidnya, ini baru dicat ini. Saking kan mau cepatnya acara, tak sempat orang tuh ngecat menara. Luar biasa. Kenapa lah dibuat lewat pula bis rapi. Hai guys, tengok Pak Supir, kata dia. Iya Pak Supir, mantap, jangan lupa sembahyang Pak Supir. Itu hebatnya di Tanjung Bojo ini. Sedang di jalan pun bisa kita ceramah, tidak hanya sekedar menceramai jamaah, tapi supir-supir kita ingatkan sholat dan setia dengan istri di rumah. Masya Allah, tertulis di belakang truk, mau pulang nggak punya uang, mau balik rindu, apa kata dia? Macam-macam lah tulisan di belakang. Tapi ada truk yang tulisannya di belakang gambar Ustadz Abdul Somad. Udah diposting di Instagram Ustadz Abdul Somad yang followernya 7 juta itu. Udah follow kalian? Udah follow? Follow lah. Seorang ibu-ibu baru melahirkan anak. Setelah melahirkan anak, banyaklah orang datang membawa pampers, membawa mie instan, membawa kain, membawa manisan. Besok pagi ditengok, hilang. Pampers hilang, manisan hilang, roti hilang. Kemana? Diambil lakinya untuk beli sabu-sabu. Ini kisah nyata, true story. Orang kalau udah kena sabu nih tak ada otaknya lagi. Tak ada otak. Kalau ada orang yang tak ada otak, makan otak-otak. Seorang ibu pagi-pagi masak nasi goreng, kelontang. Kenapa nasi ini tak masak-masak? Kuali pun tak panas. Tengok, tabung gasnya udah dijual, anaknya beli sabu-sabu. Betul tak cakap saya ini? Ini fakta, ini nyata. Orang kalau udah kena sabu ini rusak otaknya. Islam ini datang menjaga 5, menjaga otak, menjaga nyawa, menjaga kehormatan, menjaga makanan, menjaga agama, jangan syirik, menjaga otak, jangan dirusak pakai narkoba. Kepala ini mesti ditutup. Tengok Pak Polisi kepalanya ditutup. Tengok Pak TNI kepalanya ditutup. Tengok Ustadz Somad kepalanya ditutup. Orang Melayu menutup kepala pakai tanja. Orang Jawa pakai blank on. Orang Arab pakai sorban. Orang Barat pakai topi koboi. Kenapa menutup kepala? Itu simbol bahwa kepala ditutup, isi kepala dipelihara. Kalau isi kepala itu otak. Tapi banyak orang sekarang isi kepalanya bukan otak, lambung. Kalau manusia itu lambungnya di sini, otaknya di sini. Banyak orang sekarang isi kepalanya lambung, berarti otaknya otak udang. Ya Allah, jagalah kami dalam iman dan Islam. Selamatkan anak-anak kami ya Allah. Tadi saya mulai tausiah ini jam 4:30. Sekarang sudah jam 5:30. Walaupun saya tak nengok jam, saya sudah bisa menduga dari rasa kesemutan kaki saya ini. Selama menyampaikan tausiah ini, banyak tutur kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati Bapak Ibu, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Nanti di akhirat Bapak Ibu tak menuntut saya? Alhamdulillah. Daripada saya cari Bapak di padang mahsyar, di padang panjang aja payah kita jumpa, di padang bola aja kita belum tentu jumpa, apalagi mau mencari di padang mahsyar. Betul? Minta maaf. Ibu udah minta maaf sama suami? Berapa kali ibu curiga bapak ini selingkuh? Padahal memang iya. Bapak sudah minta maaf sama istri?
Mereka yang mengandung anakmu Pak, mereka yang menyusukan anakmu Pak, walaupun anakmu ada juga yang disusukan kambing. Mereka yang memasakkan makananmu Pak, padahal tugas mereka bukan memasak, tugas mereka hanya mengandung anak. Memasak itu adalah tugas pembantu yang kau mesti membayarnya. Tapi karena kau tak ada duit, duitmu cuma sawitmu 2 kapling, itu pun brondolnya habis dicuri orang. Maka akhirnya binimu juga lah yang memasak seperti pembantu. Betul Bu? Wah, tertolong kali orang dia. Sorga di bawah tapak kaki. Belum pernah saya jumpa hadis taatlah kepada ustad, sorga di bawah tapak kaki ustad. Belum ada Bu, belum ada lagi Bu. Capek aku udah mencarinya. Kenapa surga itu di bawah tapak kaki ibu walaupun tapak kakinya bekudis? Karena mereka berjuang luar biasa. 10 jari ku angkat, 11 dengan kepala. Maafkanlah silap salah bapak nih Bu. Bisa ibu membuka hati memaafkan mereka? Dari bunyinya berat Pak. Kalau ku tengok payah kalian masuk surga. Beda waktu untuk saya tadi. Siap ibu memaafkan Ustadz Somad? Lain kan? Ya Allah, jangan sampai rusak hubungan mereka nih gara-gara Ustadz Somad. Aku tak mau besok pagi bapak nih minta kopi. Mana kopi aku Dek? Buat aja sendiri. Patutlah mata kau tajam menengok cincinku selama ini, rupanya mau kau tunggu aku mati. Saya mau kalian setelah ini lebih berkasih sayang, lebih mesra. Besok pagi bapak ini kalau pagi pulang kerja, sore dia akan memanggil ibu, ya Humaira. Ustad, ya boleh ku panggil biniku ya Humaira Pak Ustad? Ya Humaira itu artinya wahai engkau yang kulitnya putih kemerah-merahan, macam saya nih. Ustad, ya boleh ku panggil biniku wahai engkau yang kulitnya putih kemerah. Balik lagi rapi tadi. Mana udah ke sana orang tuh. Balik lagi dia. Balik lagi orang tuh. Hebatlah rapi nih, bisa. Oh gitulah orang tuh mau dengarkan ceramah. Balik dia lagi. Ustad, boleh aku memanggil istriku ya Humaira Pak Ustad? Boleh saya bilang, tapi istriku tak putih Pak Ustad. Tak apa-apa. Apa tak bohong Pak Ustad? Menyenangkan hati istri itu berpahala Pak. Berpahala. Bapak beli timbangan rusak yang tak naik, dia asal 50 kilo gitu, letakkan timbangan sawit. Berapapun besar tandannya tetap 50 kilo. Naik dia, aku kurus ya bang, kata dia. Senangkan hatinya. Mentang-mentang bininya hitam, hitam si tampuk manggis, sudahlah hitam bekudis. Ya Allah, luar biasa. Saya tadi menduga ini tausiah yang ketiga nih, rasanya badan sudah hancur, apalagi lewat jalan itu tadi. Entah berapa kali kepala saya terantuk, rumpang, macam patah-patah tulang nih rasanya. Ini nampaknya tausiah yang ketiga nih, paling 30 menit. Rupanya 1 jam saya bisa ceramah. Ini karena doa orang Tanjung Bojo. Orang Tanjung Bojo nih ikhlas dia, makanya datang beramai. Ini ada pembagian sembako ini, ada pembagian sertifikat tanah, ada pembagian beras, minyak dan cendol. Semuanya datang lillahi. Maka orang yang ikhlas di akhir majlis, mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan Allah NKRI, diselamatkan Allah negara kita ini dari narkoba insyaallah. Amin ya rabbal ala hazihin niyah. Untuk niat yang baik-baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal khumur waz zina. Selamatkan negeri kami dari narkoba, dari riba, dari zina, dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata. Turunkan keselamatan, rahmat dan barakah ke kampung kami ya Allah. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh. Allahumma ja'al madrasata Sirajul Islam. Jadikan sekolah Sirajul Islam sekolah yang mendidik anak kami Quran dan sunnah. Allahumma ja'alna muqimas salah. Jadikan suami-suami mendirikan salat. Bukakan pintu hidayah, istri menutup aurat. Berikan kami rezeki yang halal dan barakah, supaya kami berinfak dan bersedekah. Wafiq ulata umurina, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil. Berikan mereka amanah, berikan mereka istiqamah untuk menolong agamamu ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina mak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali ajdadina nenek datuk kami, wali man hadarana semua jamaah yang hadir ini maafkan dosanya ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Ya Syafi, engkau yang maha menyembuhkan. Ya Mu'afi, engkau maha menyehatkan. Ada saudara kami yang sudah kena narkoba, sehatkan ya Allah, sembuhkan ya Allah, jadikan dia taubat nasuha ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share, and comment.